Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia, kelas D angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video singkat tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam pelarut disebut pelarut atau solvent. Pelarut yang digunakan adalah air, contoh larutan adalah larutan garam dapur dan larutan gula. Bila kita memegang kabel berarus listrik yang terkelupas isolatornya, maka dapat tersengat aliran listrik. Mengapa? Hal ini terjadi karena di dalam tubuh kita terdapat larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Dari beberapa larutan diuji seperti pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa larutan ada yang dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit, yaitu larutan asam klorida, larutan natrium hidroksida, larutan asam asetat atau cuka, larutan amonia, dan larutan natrium klorida. Larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit, yaitu alkohol 70% dan larutan gula. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menyalakan lampu dan atau gelombang gas di sekitar elektrodanya pada alat uji elektrolit. Bila diperhatikan lebih lanjut, ternyata larutan ini merupakan campuran homogen antara senyawa kovalen nonpolar dengan air. Senyawa tersebut bila dilarutkan dalam air tidak terionisasi, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit adalah alkohol 70%, larutan gula, larutan urea, dan larutan glukosa. Kemudian yang kedua yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menyebabkan lampu menyala dan atau gelombang gas di sekitar elektroda. Larutan yang dapat mengantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Larutan ini memberikan gejala berupa menyalanya lampu atau timbulnya gelombang gas dalam larutan. Larutan elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan, yaitu kation dan anion. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday, diketahui bahwa jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Gelombang gas ini berbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Contohnya, pada larutan HCl terjadi reaksi elektrolisis yang menghasilkan gas hidrogen. Contoh dari larutan elektrolit adalah larutan asam klorida, larutan natrium hidroksida, dan larutan asam asetat. Dan juga larutan amonia serta larutan natrium klorida. Kemudian kekuatan larutan elektrolit. Untuk menentukan kekuatan larutan elektrolit dapat diuji dengan alat uji larutan elektrolit dengan membandingkan cahaya lampu pijar dan atau gelombang gas yang terbentuk dari larutan-larutan dengan molaritas yang sama. Dapat membantu kita untuk membedakan antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Misalnya,
larutan HCl dapat menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung gas yang banyak. Sedangkan larutan asam asetat menghasilkan nyala lampu redup dan gelombang gas sedikit, sehingga larutan HCl merupakan larutan elektrolit kuat dan larutan asam asetat merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menyalakan lampu dengan terang dan pada elektroda menghasilkan gelembung gas. Misalnya larutan HCl menghasilkan nyala lampu terang dan gelembung gas. Hal ini disebabkan jika HCl dilarutkan dalam air, hampir seluruh molekul HCl akan terurai membentuk ion H+ dan ion Cl-. HCl terionisasi sempurna, artinya 1 mol HCl dilarutkan akan dihasilkan 1 mol ion H+ dan 1 mol ion Cl negatif. Maka pada percobaan tersebut dapat dikatakan bahwa larutan elektrolit kuat adalah larutan asam klorida, larutan natrium hidroksida, dan larutan natrium klorida. Kemudian larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang menghasilkan nyala lampu redup dan atau gelombung gas pada elektrodanya. Larutan CH3COOH tidak terionisasi sempurna tetapi hanya sebagian. CH3COOH jika dilarutkan dalam air hanya sekitar 0,4% molekul yang terionisasi. Artinya jika 1 mol CH3COOH dilarutkan dalam air, jumlah ion H+ dan ion CH3COO- masing-masing hanya 0,004 mol. Pada percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit lemah yaitu larutan asam asetat atau juga larutan amonia. Berdasarkan uraian di atas, maka kekuatan daya hantar listrik dari larutan elektrolit tergantung dari jumlah ion-ion yang ada dalam larutan. Senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.